Desa Sukamukti selalu terlihat damai dari kejauhan. Sawah membentang hijau, suara ayam berkokok bersahutan setiap pagi, dan balai desa menjadi pusat kehidupan warga. Disitulah Pak Lurah Darmawan menjalankan tugasnya selama lebih dari 20 tahun. Ia bukan sekedar pemimpin, tapi simbol ketenangan. Namun tidak semua ketenangan itu nyata. Di rumah dinas yang berdiri tak jauh dari balai desa, Bu Lurah Ratna menjalani hari-hari yang terasa semakin sunyi. Ia masih terlihat anggun, selalu tersenyum saat bertemu warga dan aktif di setiap kegiatan desa. Tapi saat malam datang, ketika lampu-lampu mulai padam dan suara jangkrik menggantikan keramaian, ia hanya ditemani sepi. Pak Lurah, suaminya, lebih sering tertidur di kursi ruang tamu. Usia dan kondisi tubuh membuatnya tak lagi seperti dulu. Ia jarang berbincang lama, apalagi memberi perhatian yang dulu pernah begitu hangat. Ratna mencoba bertahan, namun kesepian itu perlahan berubah menjadi lubang yang semakin dalam. Suatu pagi, balai desa kedatangan mahasiswa magang dari kota, namanya Raka Pratama. Ia datang dengan kemeja rapi, membawa map tebal, dan senyum penuh percaya diri. Warga langsung menyukainya. Ia ramah, cepat beradaptasi, dan terlihat tulus membantu. Pak Lurah menyambutnya dengan bangga. Belajar yang baik di sini nak, anggap saja desa ini rumah sendiri. Raka mengangguk hormat. Dan tanpa disadari siapapun, sejak hari itu, hidup Ratna mulai berubah. Awalnya, hubungan mereka biasa saja. Ratna sering mengantar teh ke balai desa saat Raka bekerja lembur. Kadang ia membantu menyiapkan makanan jika ada rapat. Raka pun sering membantu memperbaiki hal-hal kecil di rumah dinas. "Terima kasih ya, Ra. Jarang ada yang peduli begini," kata Ratna suatu sore. Raka tersenyum. "Saya cuma bantu sebisanya, Bu." Percakapan sederhana itu perlahan berubah menjadi cerita panjang. Tentang masa muda Ratna yang penuh mimpi, tentang kehidupan Raka di kota yang keras, tentang perasaan yang lama-lama tidak lagi sekedar cerita. Ratna merasa didengar, Raka merasa dibutuhkan. Dan keduanya merasa hidup kembali. Hari itu, hujan turun deras. Pak Lurah sedang menghadiri acara di kecamatan. Balai desa sudah sepi. Hanya ada suara hujan yang menghantam atap seng. Ratna datang membawa teh hangat. "Masih kerja, Rak?" tanyanya pelan. Raka mengangguk. "Belum selesai, Bu." Mereka duduk berhadapan. Keheningan terasa berbeda. Tatapan yang terlalu lama. Jarak yang semakin dekat. Dan dalam satu momen yang singkat, semua batas itu runtuh. Tidak ada kata yang cukup untuk menjelaskan. Yang ada hanya rasa dan kesalahan. Setelah kejadian itu, seharusnya mereka berhenti. Tapi tidak. Mereka justru semakin terikat. Pertemuan diam-diam mulai terjadi. Alasan-alasan kecil dibuat untuk bisa bersama. Setiap momen terasa seperti mencuri waktu dari dunia yang tidak boleh tahu. Ratna tahu ini salah. Setiap malam ia berdoa, tapi tetap mengulanginya. Raka diliputi rasa bersalah, tapi tidak cukup kuat untuk pergi. Mereka terjebak dalam perasaan yang tidak seharusnya ada. Pagi itu terasa berbeda. Ratna berdiri lama di kamar mandi, tangannya gemetar. 2 garis merah, matanya kosong, dunianya runtuh. Ia mencoba menyangkal, menghitung waktu, mencari kemungkinan lain. Tapi semua jawaban mengarah pada satu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Ia hamil, dan itu bukan anak Pak Lurah. Sejak hari itu, Ratna berubah. Ia lebih sering diam, menghindari Raka, bahkan tak lagi aktif di kegiatan desa. Raka mulai panik. "Kita harus gimana, Bu?" Suaranya bergetar. Ratna hanya menunduk. "Saya tidak tahu." Waktu berjalan, tapi perut Ratna mulai menyimpan rahasia yang tak bisa disembunyikan selamanya. Warga mulai curiga. Bisik-bisik terdengar di warung, di pos ronda, bahkan di balai desa. "Perut Bu Lurah kok, Pak Lurah kan sudah." Kecurigaan berubah menjadi gosip, dan gosip berubah menjadi keyakinan. Semuanya pecah saat bidan desa memeriksa Ratna. Tanpa sengaja, ia menyebut usia kandungan yang tidak masuk akal
jika dikaitkan dengan kondisi Pak Lurah. Kabar itu menyebar lebih cepat dari angin. Desa Sukamukti yang tenang berubah menjadi penuh bisikan. Pak Lurah akhirnya mendengar. Ia tidak marah, tidak berteriak. Ia hanya duduk diam sangat lama. "Ini benar, Ratna?" tanyanya pelan. Ratna menangis. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa menyembunyikan apapun. Dan dalam satu pengakuan, semuanya hancur. Raka tidak sanggup menghadapi semua itu. Suatu pagi, ia menghilang. Tidak pamit, tidak meninggalkan pesan. Hanya pergi. Meninggalkan Ratna sendirian menghadapi badai. Hari-hari Ratna dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan. Warga tak lagi menyapanya seperti dulu. Ia kehilangan segalanya. Kehormatan, kepercayaan, bahkan dirinya sendiri. Sementara Pak Lurah berubah menjadi bayangan. Ia tetap tinggal di rumah itu, tapi hatinya tidak lagi di sana. Tidak ada pertengkaran, tidak ada perceraian. Hanya dua orang yang hidup dalam luka yang sama, tapi dalam diam yang berbeda. Anak itu akhirnya lahir. Tangisnya memenuhi rumah yang dulu hangat. Namun tidak ada kebahagiaan yang menyertainya. Hanya pengingat bahwa satu kesalahan bisa mengubah segalanya. Dan tidak semua luka bisa sembuh.